Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena hari ini adalah hari pertama saya mengajar, and I don't know you, you don't know me, so let me introduce myself. Okay, my name is Gaby Dona Ramadan. You can call me Miss Gaby maybe. And I'm student of Iki Budi Utomo Malang. And now sekarang itu saya sedang melaksanakan PPL yang dibimbing oleh Pak Kenny. Oke, langsung saja ke materi. Now we are going to learn about regular and irregular verbs. Oke, karena ketika kita belajar berbahasa Inggris, kita belajar berbicara bahasa Inggris, berarti kita belajar tentang kata kerja. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan regular and irregular verbs. Jadi itu adalah keduanya itu adalah jenis kata kerja dalam bahasa Inggris. Oke. Yang pertama, regular verbs. Regular verbs adalah kata kerja beraturan yang kata kerjanya dapat diubah secara teratur, yaitu dengan menambahkan akhiran ed atau d. Jadi intinya regular verbs itu kata kerja yang beraturan. Jadi tinggal menambahkan ed atau d. Kemudian ada perubahan bentuk pada regular verbs. Di situ ada 5 perubahan bentuk pada regular verbs. Yang pertama, jika verb 1 diakhiri huruf konsonan, maka ditambahkan ed untuk verb 2 dan verb 3-nya. Dan misalnya di situ ada listen. Listen itu kan huruf terakhirnya n. N itu kan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf selain a, i, u, e, o atau huruf mati. Kemudian ditambahkan ed menjadi listened yang artinya mendengar. Jadi verb 1-nya listen, verb 2-nya listened, verb 3-nya listened. And then ada ask. Di situ huruf terakhirnya adalah huruf k. Huruf k di situ adalah huruf konsonan. So tinggal menambahkan ed untuk verb 2 dan verb 3-nya menjadi asked yang artinya meminta. Kemudian yang kedua, verb 1 diakhiri huruf vokal, maka ditambahkan d saja. Itu untuk verb 2 dan verb 3. Jadi di situ misalnya ada kata use itu kan huruf terakhirnya adalah huruf e. Huruf e itu termasuk huruf vokal, itu kan a, i, u, e, o itu adalah huruf vokal. So hanya tinggal menambahkan d saja. Jadi verb 2-nya used, verb 3-nya used yang artinya menggunakan. And then ada believe. Di situ huruf terakhir e-nya adalah huruf a, huruf terakhirnya adalah huruf e. So tinggal menambahkan d saja menjadi believed. Verb-nya juga believed yang artinya percaya. And then yang ketiga, verb 1 diakhiri huruf y atau y dan sebelumnya terdapat huruf konsonan, maka y diganti dengan i lalu ditambahkan akhiran ed. Jadi misalnya cry di situ huruf terakhirnya itu adalah huruf konsonan, namun sebelum huruf y terdapat huruf r. Huruf r itu juga kan huruf konsonan. Jadi y di situ diganti dengan huruf i lalu ditambah dengan ed. Kemudian menjadi verb 2-nya cried and verb 3-nya cried yang berarti menangis. So cried. Kemudian ada reply di situ huruf terakhirnya adalah y. Sebelum huruf y itu ada huruf l di situ adalah huruf konsonan. So huruf y itu diganti menjadi i, kemudian ditambah ed menjadi replied. So replied yang artinya membalas. Kemudian yang keempat, verb 1 diakhiri y dan sebelumnya terdapat huruf vokal, maka tidak terjadi perubahan melainkan langsung diberi akhiran ed. Jadi misalnya di situ ada play di situ huruf terakhirnya adalah y. Kemudian sebelum huruf y itu ada huruf e atau huruf a. Kemudian diberi akhiran ed. Kemudian menjadi played yang artinya bermain. Kemudian ada annoy di situ
huruf terakhirnya adalah huruf Y. Sebelum huruf Y adalah huruf O. O adalah huruf konsonan. So, tinggal diberi akhiran ed. Kemudian verb to dan verb 3-nya menjadi annoyed. Annoyed yang artinya mengganggu. Kemudian yang kelima, verb 1 diakhiri huruf konsonan, tetapi jika diubah menjadi verb 2 atau verb 3, huruf konsonan akhir digandakan lalu diberi akhiran ed. Jadi di situ misalnya admit, huruf terakhirnya adalah huruf konsonan. Jadi itu digandakan huruf terakhirnya kemudian ditambahkan ed. So verb 2 and verb 3-nya menjadi admitted yang artinya mengizinkan. Kemudian ada begged yang artinya meminta. Oke, now irregular verbs. Irregular verbs adalah kata kerja tidak beraturan yang tidak memiliki bentuk perubahan yang pasti dan sesuai aturan. Jadi intinya irregular verbs itu kata kerja yang tidak beraturan. Maka kalian harus menghafalnya dengan baik karena tidak beraturan. Oke, now ada jenis-jenis regular verbs. Itu yang pertama ada verb 1, verb 2, and verb 3 itu tidak mengalami perubahan. Jadi misalnya di situ ada cut yang artinya memotong. Itu verb 1, verb 2, and verb 3 itu tidak mengalami perubahan ya. Kemudian ada read yang artinya membaca. Read. Verb 2-nya tetap read, kemudian verb 3-nya read. Hanya saja cara membacanya yang berbeda. Tapi tulisannya tetap sama. Kemudian yang kedua ada verb 1 itu berbeda dengan verb 2 and verb 3. Di situ contohnya ada buy, bought yang artinya membeli. Buy di situ adalah verb 1. Kemudian verb 2 and verb 3-nya menjadi bought. So, verb 1 itu kan berbeda dengan verb 2 and verb 3. Kemudian ada bring. Bring di situ adalah verb 1. Kemudian verb 2-nya menjadi brought, verb 3-nya menjadi brought yang artinya membawa. Kemudian yang ketiga ada verb 1, verb 2, and verb 3 bentuknya itu tidak sama. Jadi verb 1, verb 2, verb 3 itu enggak sama. Itu di situ ada contohnya take, took, taken artinya mengambil. Verb 1-nya take, verb 2-nya took, verb 3-nya taken. Kemudian yang ketiga adalah go, went, gone. Verb 1-nya go, verb 2-nya menjadi went, verb 3-nya menjadi gone. Ya, itu adalah irregular verbs. So, harus dihafalkan. Mungkin di kamus itu ada sekitar 220 tujuan. Kalau regular verbs yang beraturan itu ada ribuan. Jadi yang irregular verbs itu harus dihafalkan. Nah, kemudian di sini ada latihan soal. Oke, I want you to complete the sentence below with the simple past tense or verb 2 of the regular or irregular verb in parentheses. Jadi di situ latihan soalnya kalian harus mengisi titik-titik, yaitu yang ada di mengubah yang ada di dalam kurung. Jadi misalnya number 1, we bla 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 washed the dishes last night. We bla 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 washed. Wash di situ ada huruf terakhirnya adalah huruf konsonan. Jadi tinggal menambahkan ed saja. Berarti menjadi we washed the dishes last night. Itu berarti termasuk regular verbs. Oke. Kemudian sekarang saya ingin kalian mengerjakan number 2 until number 10. Oke, mungkin kalian sudah paham. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di WA group atau langsung japri saya juga boleh. Oke, I think it's enough for today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.